Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dampak dan perubahan dari perkembangan iptek di lingkungan sekitar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 2. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi iptek. Iptek merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang akrab disebut iptek. Iptek adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah tujuan iptek. Tujuan dari adanya iptek adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Adapun dampak perkembangan iptek, yaitu yang pertama di bidang informasi dan komunikasi, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga bidang ekonomi dan industri, keempat bidang politik, 5 bidang sosial dan budaya, dan lain-lain. Dampak yang pertama untuk informasi dan komunikasi, yaitu berubah cara mereka mendapatkan informasi dan cara mereka untuk berkomunikasi. Jika dahulu mereka mendapatkan informasi dari koran, maka sekarang ini mereka akan mendapatkan informasi dari laptop, HP, dan telegraf, radio, TV, telepon genggam, dan yang lain-lainnya. Dan dengan adanya perkembangan teknologi ini, mereka semakin mudah untuk mendapatkan informasi walaupun dari jarak jauh. Adapun dampak positif dari kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jauh dari kita. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Tetapi untuk kekurangannya pun, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Jadi seperti kita diteror gitu. Terus yang kedua, penyalahgunaan informasi. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam, seperti tes psikologi. Kemudian yang keempat, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena terserang virus. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia, pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Dan saat ini, yang dirasa paling berperan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi di sekeliling saya adalah internet. Bahkan untuk saat ini, internet sangatlah berperan penting. Karena dengan adanya internet, kita tetap bisa memperoleh ilmu ataupun memperoleh pelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun dengan cara yang lainnya seperti aplikasi Zoom dan tetap bisa memperoleh materi dari guru kita walaupun secara offline, yaitu dengan menggunakan WhatsApp. Kemudian adapun dampak positif di bidang pendidikan ini, yang pertama, munculnya media massa. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka atau secara offline. Dan kemudian untuk kekurangannya pun, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang kedua,
Siswa menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian, dampak iptek di bidang ekonomi dan industri banyak menciptakan hal yang baru, yaitu cara berdagang online. Hal ini dirasa sangat memudahkan para penjual karena tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Mereka memanfaatkan internet sebagai salah satu wadah mereka untuk bisa tetap berdagang walaupun secara online, dan hanya memanfaatkan kuota sebagai salah satu alternatif. Salah satu aplikasi yang sangat diminati oleh banyak orang yaitu Shopee. Kemudian ada Lazada, Meso, dan yang lain-lainnya. Adapun dampak positif di bidang ekonomi dan industri ini, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditi. Adapun kekurangannya, yang pertama, terjadinya pengangguran. Yang kedua, sifat konsumtif. Kemudian, dampak iptek di bidang pertanian, yaitu jika diterapkan di dalam dunia pertanian, pengertiannya adalah sebuah trik atau cara untuk meningkatkan usaha tani. Misalnya saja dalam proses pemilihan benih yang terbaik, bagaimana penyebarannya dan meletakkan benih, dan kemudian pemeliharaannya serta cara panennya. Begitupun juga di desa saya ataupun di lingkungan saya. Pada zaman dahulu mereka masih menggunakan cara yang tradisional untuk melakukan pemanenannya. Zaman dahulu mereka menggunakan ani-ani. Akan tetapi, ani-ani ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Alat ini digunakan untuk memanen atau memotong batang padi yang terbuat dari kayu. Pegangannya terbuat dari selongsong, bambu kecil, dan sebilah pisau kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Dan yang kedua, sabit padi atau yang biasa dikenal celurit. Alat ini hampir persis dengan ani-ani, akan tetapi dia lebih mudah digunakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.